Nah, kita akan melihat apa yang dilihat Tuhan. Coba kita perhatikan. Tuhan tetap melihat bahwa Abraham melihat yang mewakili Tuhan kepada orang kaya dan Lazarus orang miskin ini. Orang kayanya tidak diberitahu namanya, tapi Lazarus yang miskin ini diberitahu namanya. Identitasnya betul-betul tahu. Jadi orang yang dipilih Tuhan itu dikenal Tuhan, namanya tahu dan sudah ditetapkan Tuhan. Walaupun nasib hidupnya jauh beda bumi dan langit. Jadi anak, jadi dua-duanya adalah anak. Dan apa yang terjadi bahwa orang kaya ini dalam hidupnya menggapai semua apa yang diinginkannya, menerima semua yang segala yang baik dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kebaikan dunia ini yang Tuhan berikan pada kita, yang kita nikmati, jangan lupa bahwa kebaikan itu tidak mampu untuk menutupi akan kelemahan kita, dosa kita, apalagi menyatakan bahwa itu adalah keselamatan. Kebaikan Tuhan itu. Tidak. Jadi kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, berkat-berkat yang mengalir itu tidak menyelamatkan. Tapi itu menyatakan bahwa kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang dibelas kasihani Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kebaikan-kebaikan manusia, berderma, kemudian melayani Tuhan, itu tidak mengubah dalam hidup kita adalah tidak bisa membeli dan menukar hidup kita masuk dalam kerajaan yang kekal itu dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Walaupun nanti ada bahwa itu adalah akibat daripada hidup kita yang diberkati Tuhan, kita memberkati orang. Itu ada. Tetapi itu bukan yang kita cari. Yang seperti orang kaya ini mendapatkan semuanya dan tidak menjamin apapun. Berkat-berkat yang ada di dunia ini tidak menjamin apapun dan bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga, hidup yang kekal. Karena hanya darah Kristus yang bisa membuka pintu memasuki kerajaan Allah dan bukan perbuatan kita. Ya, jadi ini perbuatannya sudah luar biasa diberkati dan sedangkan Lazarus semua yang buruk. Jadi apa yang ada dalam hidupnya itu semua yang buruk. Dan bedanya apa? Waktu dia di dunia, dia penuh dengan hiburan. Dia penuh dengan hidup yang ditonton orang, dipuji orang, terus diagungkan, terus kemudian dielu-elukan. Wah, sangat baik sekali. Mungkin juga dia orang yang sangat berderma, yang bersosial dengan baik, charity dan semuanya. Tetapi itu tidak merupakan hal yang berkenan kepada Allah. Karena hatinya tidak berubah. Karena hatinya, jati dirinya itu adalah orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang melawan kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi dia memakai baju agama itu, baju moral itu, untuk menutupi dirinya, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan perhatian, kemuliaan, dan pengagungan diri. Nah ini berbeda sekali. Sedangkan Lazarus tidak ada yang mengagungkan. Dalam hidupnya itu dihina terus. Kamu orang miskin, kamu orang yang mendapatkan kutukan dari Tuhan dan semuanya. Dan tubuhnya juga sakit penyakit ya. Bukan hanya menderita kelaparan, tapi juga sakit penyakit ada semua. Dan dalam hidupnya itu sangat menderita, sangat menderita. Tetapi apa yang Tuhan lihat? Hatinya terpaut dengan Allah, terpaut dengan Bapa, dan mengingat janji-janji Tuhan. Dalam penderitaan, dalam pergumulannya, dia tidak dikecewakan oleh Tuhan. Dan waktu meninggal, masuk ke dalam penghukuman dan dihakimi Tuhan, kita langsung diberitahu jelas bahwa umat pilihan yang dipanggil Tuhan, yang diberkati Tuhan, dijamin oleh Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Bahkan nama kita sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Sedangkan orang-orang kaya itu namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Maka tidak disebutkan nama itu. Karena memang tidak ada dalam kitab kehidupan. Dan hanya orang kaya dan merupakan lambang orang-orang yang mencari isi dunia ini dan hanya memperhatikan isi dunia ini dan mengeruk segala sesuatu yang menguntungkan, kemudian segala sesuatu yang membuat dia diberkati dalam dunia ini, dan itu akibatnya apa? Dalam kesengsaraan yang tidak terputus, dia akan menerima hukuman yang kekal itu. Sedangkan Lazarus bersama dengan Tuhan. Jadi sangat sangat aneh sekali kalau kita perhatikan. Tuhan Yesus selalu memakai ilustrasi kaya dan miskin. Orang-orang kaya diingatkan Tuhan, bahkan rasul-rasul terus-menerus mengingatkan. Untuk orang-orang kaya, untuk orang yang diberkati. Kenapa? Karena berkat kekayaan kesejahteraan itu akan membutakan kita,
akan membuat kita akan lupa akan janji Tuhan. Kita lupa bahwa rumah kita ini bukan di dunia ini, rumah kita itu nanti bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan berorientasi, bukan berpusat pada hal-hal yang bersifat dunia sementara ini. Tetapi kita akan menuju kepada hidup yang kekal itu. Nah, inilah orientasi kita. Hidup akan menjadi serupa dengan tubuh Kristus, dengan wajah Kristus. Semuanya. Ya, kita bersyukur, kita mohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti semuanya, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini, jangan sekali-sekali kita mengukur seperti orang kaya dan orang miskin, Lazarus. Wah, kalau kamu lagi sakit penyakit ini, kamu tidak diberkati Tuhan. Wah, kamu diberkati ya, usahamu luar biasa. Wah, kamu dikenan Tuhan. Nah, ini adalah penilaian yang sangat keliru. Jadi keberhasilan kita, apapun kita lakukan di dunia ini, itu adalah berkat yang hanya sementara. Tetapi karakter dalam hidup kita itu selama-lamanya. Yang kita kejar adalah bukan menghindari atau anti dengan segala sesuatu yang berlawanan dengan berkat, segala berkat tadi yang diterima oleh orang kaya, atau kita anti dengan penderitaan yang diterima oleh Lazarus. Bukan seperti itu. Kita tidak boleh anti keduanya. Karena keduanya itu mengalir dalam hidup kita. Kita harus tahu siapakah jati diri kita ini. Nah, itu yang penting. Jadi orang kaya ini berorientasi pada hidupnya sendiri. Lazarus selalu melihat pada dirinya dan merendahkan hati dan minta pertolongan tiap hari kepada Tuhan, walaupun tidak ada orang yang memperhatikan menolong dia. Dan sampai di depan orang kaya pun, dia remah-remah itu pun, itu diambil oleh dia. Dan ini adalah satu kehidupan yang sangat berbeda jauh. Ya. Kita akan melihat satu kesimpulan dari pasal ini, pasal 16 ya. Kita lihat pada ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Saya bacakan. Karena orang itu, kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Menyuruh siapa? Lazarus, yang seumur hidupnya tidak pernah ditolong oleh dia. Bahkan mendapat belas kasihan pun tidak, penghinaan yang keluar. Waktu dia di neraka, dia bisa sadar bahwa saudara-saudaranya itu perlu keselamatan. Dan siapa yang diminta tolong? Lazarus. Padahal seumur hidupnya dihina di dunia, dihina oleh orang kaya ini. Tapi waktu berada di surga, dia meminta tolong dan sudah tidak bisa terjadi lagi. Demikian ayat yang ke-28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi semua orang-orang yang masuk ke neraka itu punya hati untuk keselamatan orang-orang yang di dalam dunia, saudara-saudaranya. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena sudah ada firman Tuhan. Demikian bunyi ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Termasuk di dalamnya adalah hukum Taurat dan semua aturan-aturan yang ada. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi kalau kamu mendengar, karena pada waktu belum ada perjanjian baru, perjanjian lama itu yang dibawa oleh Musa dan para nabi, kamu dengar itu dan percaya, kamu pasti masuk surga. Dan kamu beriman kepada Mesias, kamu pasti akan diselamatkan. Tapi hidupmu tidak, walaupun kamu diberkati sebagai umat pilihan. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Perhatikan teologi ya, pengenalan dia akan Allah yang salah. Dikatakan Bapak Abraham, sudah ada kesaksian. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Apa yang diinginkan orang itu? Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi kalau ada orang yang sudah mati kemudian datang dan menyatakan suara Injil, orang-orang itu akan bertobat. Perhatikan, tidak. Kenapa? Karena yang menerima Injil adalah anugerah. Jadi kalau hatinya sudah membeku, mau datang dari manapun, orang mati yang bangkit sekalipun, mereka tidak bisa percaya. Karena kenapa tidak bisa percaya? Karena kesaksian Musa adalah kebenaran firman Tuhan. Nabi-nabi menyuarakan firman Tuhan. Kalau kamu suara firman Tuhan yang ada tidak percaya, jangan mengharapkan suara firman Tuhan dari alam dunia lain. Dan betapa banyaknya pendeta-pendeta sekarang mengajar suara-suara atau ajaran-ajaran yang dari dunia roh yang dibawa mereka. Dari surga, dari neraka, ketemu Roh Kudus, dan dibawa kepada mereka. Tidak akan bisa menyelamatkan itu. Dan tidak pernah dipakai Tuhan.
dan tidak pernah akan diberkati melalui hal-hal cerita-cerita seperti ini. Kenapa? Karena kesaksian Musa, kita para nabi perjanjian baru yang sudah sempurna Alkitab itu sudah cukup. Nggak perlu kesaksian ditambah, ketemu Roh Kudus, ke surga, ke neraka, itu semua adalah kebusukan, itu semua adalah satu kesesatan yang luar biasa. Tapi jemaat itu sangat menyenangi ini. Seolah-olah bahwa hamba Tuhan itu ketemu Tuhan Yesus dan langsung di surga itu wah lebih rohani. Padahal sudah dalam hidupnya hamba-hamba Tuhan seperti ini adalah mengalami penghukuman dan penghakiman dan kebinasaan. Dan itu jelas dalam Alkitab diceritakan. Dengan cerita Lazarus ini kita tahu. Ya, kita lihat ayat 31. Kata Abram kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan ini kesimpulannya. Jadi kalau sudah di alam berkah ini, alam yang sudah berbeda, alam roh ini, sudah tidak ada waktu lagi mengubahkan apapun. Dan kita harus tahu ini. Dan kita dijamin oleh Tuhan seperti Lazarus. Jadi jangan kecil hati mengalami pergumulan-pergumulan dan segala sesuatu yang sulit sekali dipandang. Seperti syair tadi ya, sangat bagus. Yang pujian kedua. Ya. Kenapa? Coba kita lihat. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun kita harus tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jadi ada langkah Tuhan, jalan sempit itu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku memuaskan hatimu. Jadi bukan hati saya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, menggenapi karyamu dalam hidupku. Indah sekali. Dan saya percaya bahwa penulis ini adalah orang yang mengenal teologi dengan benar. Karena kita lihat bahwa tulisannya tidak ada sama sekali berpusat pada diri, tetapi kepada kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami sudah mendengarkan firman-Mu yang kekal, firman yang tidak bisa ditawar-tawar dan mutlak, bahwa keselamatan bukan ditentukan dengan segala berkat yang mengalir, kebaikan-kebaikan yang kami alami atau yang kami bagikan. Karena semua perbuatan baik, semua apa yang ada di dunia ini Tuhan adalah sementara. Kami percaya bahwa segala perbuatan dan berkah yang Tuhan berikan kepada kami terus diingatkan bahwa kami tidak boleh selalu menuhankan berkat itu sendiri atau mengilahkannya. Tuhan, kami percaya bahwa dengan firman-Mu hari ini, kami diingatkan, kami ditegur, kami terus diarahkan hidup kami, dipimpin dengan firman ini. Sehingga kami percaya bahwa firman kitab suci Alkitab sudah sempurna dan cukup dan tidak perlu ditambah dengan apapun. Bahkan kesaksian siapapun Tuhan tidak bisa mengubahkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang berpusat pada Kristus yang bisa menyelamatkan. Bukan kesaksian para hamba-Mu, para pendeta, penginjil yang sangat memukul atau menakjubkan orang dengan kuasa-kuasanya. Tapi Tuhan berkata kepada orang-orang yang selalu berseru, Tuhan, Tuhan, aku berbuat demi nama-Mu, melakukan mujizat, mengusir setan. Tuhan katakan pada mereka, aku tidak mengenal Engkau, nyalah. Dan kami tidak mau Tuhan bahwa kami seperti orang seperti ini. Tapi kami mau menjadi orang yang masuk dalam jalan sempit, dan buah hidup kami adalah buah yang baik, dan kami membangun hidup kami berdasarkan bukan pada di atas pasir, tapi di atas batu karang yang kokoh adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.